Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang and dan or function, kemudian dan fungsi teks. Yang punya LKS-nya buka halaman 22. And function. Penggunaan and function terletak pada nilai true akan muncul jika semua kondisi terpenuhi. Dan jika salah satu atau semua kondisi tidak terpenuhi, maka nilai false yang akan digunakan. Rumusnya untuk fungsi n adalah sama dengan AND dalam kurung kondisi 1, kondisi pertama, kondisi kedua, dan seterusnya sampai kondisi ke n. Kita praktekkan di Microsoft Excel. Misalkan pada A1 kita tulis 30, pada B1 kita tulis 25, pada C1-nya kita gunakan rumus N-nya sama dengan AND kurung. Sini adalah A1, kita tulis A1 sama dengan 30, kondisi pertama. Kondisi kedua, B1 sama dengan 25. Apabila dua kondisi ini terpenuhi, maka nilainya akan true. Kalau A1-nya kita ubah menjadi misalkan 20, maka kondisinya akan false. Kenapa jadi false? Karena kondisi A1 sini adalah 30. Kalau bukan 30 berarti tidak terpenuhi. Kalau salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka nilainya akan false. Salah satu atau semua kondisi tidak terpenuhi akan false. Jadi apabila di sini benar kondisinya, maka hasilnya sini akan true. Kalau di sini salah, kondisinya di sini benar, maka sini akan false. Kalau di sini kondisinya 1 misalkan benar, kondisi 2 misalkan salah, maka sini juga false. Apabila salah dua-duanya, maka hasilnya akan false. Kita coba kondisi pertamanya betul, berarti sini kita 30. Kondisi keduanya kita salahkan, misalkan sini 20. Maka ini hasilnya kondisi pertama betul, kondisi kedua salah, hasilnya akan false. Ini hasilnya akan false. Kemudian apabila dua-dua kondisinya salah, maka juga hasilnya akan false. Jadi untuk fungsi n, apabila dua-duanya betul, maka akan true. Salah satu salah atau semuanya salah, kondisinya hasilnya akan false.
Kemudian fungsi of, rumusnya sama dengan of dalam kurung kondisi pertama, kondisi kedua, sampai dengan kondisi ke N. Atau mau berapa kondisi, bisa 1, bisa minimal 2, dan seterusnya. Kita coba di Microsoft Excel-nya. Beda, kita letakkan angkanya di sini, misalkan 40, di A3, di B3, 50. Kita gunakan rumus of sama dengan of. Kondisi pertama, misalkan A3-nya lebih dari 30. Kemudian kondisi keduanya, B3-nya kurang dari 100. Kurang dari 80 aja. Kita lihat kondisi pertama, A3 lebih dari 30, 40 terpenuhi. Kemudian B3 kurang dari 80, 50 terpenuhi. Function itu digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kondisi sehingga menghasilkan nilai true. Nilai true akan muncul jika salah satu kondisi atau semua kondisi terpenuhi. Sementara jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka nilai false yang akan muncul. Karena dua-duanya terpenuhi, maka nilainya akan true. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka akan true juga. Jadi, apabila benar dua-duanya, maka hasilnya akan true. Salah satunya benar, juga akan true. Kalau dua-duanya salah, maka hasilnya akan false. Ini kan kondisi pertama salah, kalau kita ubah kondisi kedua juga salah, maka hasilnya akan false. Apabila kondisi pertama betul, kondisi kedua salah, maka hasilnya akan true. Jadi, untuk fungsi N, apabila dua-duanya benar, maka hasilnya akan true. Apabila salah satunya salah atau semuanya salah, kondisinya maka akan false. Sedangkan untuk fungsi of, apabila dua-duanya benar dan salah satunya benar, maka hasilnya akan true. Apabila dua-duanya salah, maka fungsi of-nya akan false. Dan lanjut ke fungsi teks. Beberapa fungsi teks yang sering digunakan antara lain ada upper, digunakan untuk menampilkan seluruh huruf menjadi huruf besar. Fungsinya sama dengan upper dalam kurung sel yang mau kita ubah menjadi upper. Kemudian fungsi yang kedua ada lower, digunakan untuk menampilkan seluruh huruf menjadi huruf kecil. Rumusnya sama dengan lower, sel apa yang mau kita ubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian ada fungsi proper, rumusnya sama dengan proper, sel
yang digunakannya apa yang mau diubah. Kita coba di Microsoft Excel-nya. Misalkan sini Bapak tulis pada A2-nya Bambang, pada A3-nya Udin, kemudian pada A4-nya Budi. Kemudian kita mengubah nama Bambang menjadi huruf besar semua menggunakan fungsi upper. Jadi sama dengan upper, kemudian pilih teksnya A2. Kemudian tutup kurung, kita tekan Enter. Jadi hasilnya huruf besar semua. Ini rumusnya upper. Kemudian Udin mau huruf kecil semua, jadi ini kita tulis saja huruf besar semua. Udin. Jadi di sini sama dengan lower teksnya ini, kemudian tekan Enter. Jadi huruf kecil semua. Kemudian Budi mau kita tulis huruf besar di awalnya saja. Maka rumusnya sama dengan proper A4, karena Budi terletak pada sel A4. Hasilnya Budinya dengan awalnya huruf besar. Jadi fungsi upper untuk huruf besar semua, fungsi lower untuk huruf kecil semua. Kemudian fungsi proper untuk di awal kalimat adalah huruf besar. Kemudian yang keempat, teks digunakan untuk merubah data angka menjadi teks atau huruf. Yang digunakan adalah sama dengan teks, selnya, kemudian formatnya apa. Misalkan Bapak tulis di sini 9 sama dengan teks, value-nya sini A3, formatnya pakai tanda petik. Misalkan kita mau 9 itu menjadi 2 angka, maka nolnya 2. Hasilnya menjadi 09. Kalau mau 9 itu 3 angka, maka kita tulis tanda petik nolnya 3 kali, jadi 009. Kalau kita mau nambah koma di belakangnya, misalkan 1 angka saja, nambah koma, karena di tempat Bapak ini komanya tanda titik, maka sini tanda titik, kemudian misalkan koma 1, nolnya 1 aja, nah 9,0. Kalau mau koma 2, berarti 0,00. Jadi 9,00. Itu fungsi teks. Kemudian fungsi value digunakan untuk merubah data teks sel menjadi numerik atau angka. Misalkan sini 100, tapi bentuknya dalam dolar. Kalau kita ubah pakai rumus value itu mengambil angkanya saja. Kan ini 100 dolar, karena komanya 2, kita mengambil angkanya saja, maka hasilnya akan angka 100 saja. Kalau di sini 80 dolar, sini 80 aja, nilainya saja yang diambil.
Kemudian, fungsi teks mid digunakan untuk mengambil data dari kiri ke tengah berdasarkan karakter awal sebanyak jumlah karakter yang diambil. Kemudian, kalau lab, jadi ada mid, fungsinya sama dengan mid dalam kurung selnya karakter awalnya, kemudian jumlah karakter. Kemudian ada lab, fungsinya sama dengan lab, sel yang keberapa yang mau diubah, kemudian jumlah karakternya. Kemudian ada yang terakhir, right? Sama dengan right, sel yang keberapa, kemudian jumlah karakternya. Jadi mid digunakan untuk mengambil data dari kiri ke tengah, sedangkan kalau lab mengambil karakter dari kiri sampai sebanyak jumlah karakter yang diambil. Kalau rect dari kanan atau belakang atau akhir sebanyak karakter yang pengen diambil. Kita coba di Microsoft Excel-nya. Misalkan Bapak tulis di A5, A2, misalkan besar semua aja, Banjarmasin. Ini untuk fungsi mid, ini fungsi lab, ini fungsi right. Fungsi mid tadi mengambil datanya dari kiri ke tengah. Jadi kalau kita mau ambil sama dengan mid, selnya yang mana ini A2, kemudian koma, kan mau dari angka yang kedua sampai 4 karakter. Hasilnya Anjar. A2, A2 selnya, kemudian karakter awalnya pada yang kedua yaitu yang pertama itu B, yang kedua itu adalah A. Jadi dari A kemudian jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah Anja. Kemudian kalau lab sama dengan lab A2 juga, dari kiri sini jumlah karakternya mau berapa diambil, misalkan diambil 5. Kita tulis 5, maka hasilnya akan jadi Banjar. Banjar. Kalau diambilnya 6, maka hasilnya akan jadi Banjar. Kemudian kalau rect dari sebelah sini ambilannya. Sama dengan rect teksnya A2,
Mau diambil dari sini, diambil 5 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya menjadi masin. 5. Seperti itu. Kalau kita ambil 4, hasilnya jadi asin. Ya, demikian materi kita untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.